Jesus is nailed to a cross. Agony, shame, sacrifice, love. The sinless Lamb of God is bearing the sin of the world. The sky turns dark and the earth shakes. Father, into your hands I commit my spirit. His head drops to his chest, and Jesus breathes his final breath. His body is laid in a borrowed tomb, with a boulder and Roman centurions guarding it. But after 3 days, the angel rolls the stone away, and the guards fall to the ground like dead men. And the same Jesus who was crucified, dead, and buried just days before is doing exactly what he promised. Jesus is walking out of the tomb alive. Today we celebrate Jesus as the risen King of Kings and the living Lord of Lords. We proclaim him as the victorious one who has conquered sin and death. He is before all things, and in him all things hold together. All glory, all power, all majesty, all dominion are his and his alone. And today we declare together with Christ followers around the world that the resurrection of Jesus Christ changes everything. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4.
Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja segala raja saudara. Haleluya. Sebab hari ini kami datang ke rumah-Mu yang kudus Tuhan. Kami tahu kami menyembah Allah yang menang dari maut. Kami tahu kami menyembah Allah yang bangkit bagi setiap kami Tuhan. Sebab itu kami memuji kebesaran-Mu tempat ini Tuhan. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Engkau Allah yang layak dimuliakan. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Sorakan haleluya. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak
kasih-Mu di hidupku. Yesus kekuatanku. Katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. biar segala pujian, syukur, hormat bagi Tuhan yang menang atas maut bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari dengan hati yang bersyukur katakan, panggil namanya, katakan Yesus. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, Amin. ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku. Yesus kekuatan. Mari sama-sama katakanmu, katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. amin Tuhan. Hanya Kau yang layak ku Nyatakan Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Amin. Mari declare, saudara, katakan, Hanya Kau. mari sekali lagi saudara, akui dengan hatimu, katakan, Kau Allah yang besar. amin. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi. Katakan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari sama-sama satu suara katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya
Tuhan yang besar dalam hidup kami. Ada Tuhan yang layak kami sembah. Mari sama-sama saudara angkat tangan bersama-sama katakan. Sena in the highest, let our King be lifted up. Hosena. Mari umat-umat yang percaya katakan. Hosena.
kami menyembah Allah yang menang atas maut bagi setiap kami Tuhan. Hari ini kami siap bersorak-sorai merayakan kemenangan bagi setiap kami. Yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari tepuk tangan semua. Tepuk tangan semua. Mari jemaat yang lebih dari pemenang sama-sama katakan. Come on. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Siap semua sama-sama. Come on. Allah bangkit bersorak-sorak. Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di
katakan yes. Tepuk tangan. Segera mau kami berkumpul bersama-sama Tuhan, merayakan Engkau bangkit bagi setiap kami Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan Untuk apa saudara? untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Yang semangat katakan amin. Sama-sama katakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Siapa namanya? Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah Panggil namanya mengaku siapa? Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kalau musik Tuhan. Biar kami deklarasikan Tuhan bertahta atas hidup kehidupan kami Tuhan. Sama-sama katakan. Bukan bangkit. Mana suara katakan? Bukan bangkit. Amin. Yuk dengan imannya sama-sama katakan. Sampai. Siapa namanya saudara? Yesus Kristus ialah Tuhan. Siapa? Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah Panggil namanya sama-sama Tuhan. Yesus Kristus dialah
berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan penghasilan. Ba-ram-pam-pam-pam-pam-pam. Ba-ram-pam-pam-pam-pam-pam. Mari lebih lagi buat Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Amin. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Nyatakan satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. 1, 2, 3, go! Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Ba-ram-pam-pam-pam-pam. Sekarang yang banyak, say! Ba-ram-pam-pam-pam-pam. Sekarang yang tengah jangan mau kalah. Ba-ram-pam-pam-pam-pam-pam. Ba-ram-pam-pam-pam-pam. Ba-ram-pam-pam-pam-pam. Come on! Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan penghasilan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan semuanya. Ba-ram-pam-pam-pam-pam. Ba-ram-pam-pam-pam-pam. Mari sekali lagi lebih keras. Ba-ram-pam-pam-pam-pam. Katakan haleluya. Terpujilah Yesus Kristus, karena kuasa kebangkitannya memberi kita pengharapan, membawa kemenangan bagi kehidupan kita. Bapa, saat ini kami berdoa dan memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan menyinari bangsa kami Indonesia dengan terang kemuliaan-Nya. Tuhan juga memberkati, memulihkan dan membangkitkan bangsa kami untuk menuju kemenangan demi kemenangan, menjadi bangsa yang tangguh, bangsa yang maju. Indonesia akan mengalami revival. Indonesia bagi bangsa-bangsa. Di era Pentakosta ketiga ini Tuhan kami berdoa. Kami minta keamanan dan kesejahteraan buat bangsa kami. Dan Tuhan yang pegang kendali. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan yang memberi hikmat dan menuntun pemimpin kami ini dalam mengambil setiap keputusan-keputusan agar mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Kami juga berdoa memberkati gembala sidang kami Paniko. Tuhan memberkati kesehatan, pelayanan dan keluarga hamba-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu sebagai pembawa api Pentakosta ketiga untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus sampai ke bangsa-bangsa. Kami juga berdoa memberkati gembala CK7 terkasih kami Pak Dr. Yanto. Tuhan memberikan kesehatan yang terbaik. Tuhan, pelayanannya ada di dalam kasih anugerah-Mu. Dan keluarganya ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna.
Tuhanlah yang menjadi penolong dan perisai atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati pengembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua umat yang layak di hadapan Tuhan. Lewat kuasa kebangkitan, kami percaya akan terjadi kebangkitan yang besar atas generasi Yeremia di CK7. Bangkit anak-anak muda, bangkit anak-anak yang takut akan Tuhan, cinta mati-matian sama Tuhan, serta bergerak untuk memenangkan jiwa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas kasih-Mu dalam hidup setiap kami. Kau buktikan cinta-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Maka dari itu, saat ini kami mempersembahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya kami mencintai-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama nyatakan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia
selamanya Kau ku cinta. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabar semuanya? Salam damai sejahtera dan sukacita daripada saya untuk kita semua. Saya harap semua keadaannya masih baik-baik saja, baik jasmani, jiwani dan rohani kita. Nah, saudara, hari ini saya excited to bring the word of God. Hari ini saya mau kita mulai dengan membaca sebuah ayat daripada Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, perhatikan kata dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Jadi garis bawahi kata dahulu, garis bawahi kata baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah engkau mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah saudara, biasa ada beberapa hal yang manusia khawatirkan. Ya, yang pertama itu adalah soal kesehatan, betul? Soal kesehatan atau soal hidup adalah hal yang paling dasar untuk dikhawatirkan. Kemudian kita suka mengkhawatirkan tentang makanan dan minuman. Jadi tentang hidup itu ada kesehatan, makanan dan juga minuman. Kemudian yang biasa kita khawatirkan adalah tentang lifestyle atau kenyamanan di dalam hidup. Nah, yang keempat adalah yang kita khawatirkan biasa adalah tentang uang. Jadi lifestyle berbicara tentang kenyamanan, kalau uang berbicara tentang keamanan. Nah, yang terakhir itu kita biasa khawatir tentang hal masa depan. Nah, firman Tuhan berbicara tentang hal masa depan. Karena bangsa Israel khawatir apa yang akan terjadi ke depan. Ya, walaupun yang dulu sudah lewat, dulu Tuhan sudah memberikan sesuatu yang luar biasa, menunjukkan hal-hal yang luar biasa. Saudara kalau baca dari Yesaya 43 dari ayat yang pertama, itu Tuhan Allah sedang mempertunjukkan kepada Israel, mengingatkan lagi bahwa hey, saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan itu, melihat tiang awan, tiang api, melihat burung berjatuhan, batu mengeluarkan air dan segala macam. Nah, tapi umat Israel tetap yang namanya khawatir, saudara. Nah, Tuhan berbicara tentang masa depan melalui Yesaya 43. Yang lucunya adalah waktu Tuhan bilang dia telah mempertunjukkan semua yang hebat buat bangsa Israel. Di ayat 18 ini dia bilang bahwa jangan ingat-ingat yang dulu. Karena di masa yang depan selalu ada yang baru. Nah, kita seringkali takut akan masa depan. Karena kita takut apa? Tadi soal makanan minuman, soal kesehatan, soal kenyamanan, soal keamanan. Nah, firman Tuhan ini berbicara tentang masa depan, saudara. Firman-Nya bilang bahwa dia akan memperbaharui sesuatu, membuat sesuatu yang baru. Katakan baru. Nah, saudara, kita kalau baca firman Tuhan, kita harus menemukan dua hal. Yang pertama harus menemukan prinsip atau prinsip. Ini yang biasa didapatkan, lalu kita share ke orang bahwa kita dapat yang namanya rema. Ya, kita harus selalu temukan prinsip. Ya, dan yang kedua kita harus temukan pola atau yang saya sebut dengan pattern. Jadi prinsip dan pola, principle and pattern. Nah, dari firman ini kita bisa lihat bahwa prinsip yang Tuhan berikan untuk masa depan selalu ada sesuatu yang baru. Untuk masalah ada sesuatu yang baru. Kalau nggak ada jalan keluar, pasti ada jalan yang baru. Tuhan bilang nggak perlu khawatir, nggak perlu takut lihat yang dulu-dulu. Karena bisa jadi jawaban yang dulu nggak dipakai buat jawaban yang sekarang. Tuhan kita itu Tuhan yang kreatif. Jadi prinsip yang kita bisa dapatkan, rema yang kita bisa bawa pulang adalah Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kita nggak perlu takut akan masa depan. Nah, itu prinsipnya. Kita sudah dapat prinsipnya. Nah, kita harus cari polanya. Polanya bagaimana sih Tuhan membuat sesuatu yang baru? Kalau kita nggak ikut pola daripada Tuhan, maka bisa jadi kita nggak akan ketemu yang baru itu apa di dalam kehidupan kita. Kita pengen sesuatu yang baru, kita pengen relationship yang baru, kita pengen kerjaan yang lebih breakthrough, kita pengen pelayanan yang lebih baik lagi, kita pengen sesuatu yang lebih baik lagi di masa depan. Dan Tuhan bilang dia siap, dia sedia mengeluarkan sesuatu yang baru, membuat sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Saudara, nah
Saudara, kalau kita perhatikan bagaimana prinsip Tuhan membuat sesuatu yang baru, kita harus lihat kepada perjanjian lama waktu pertama kali bumi diciptakan. Bumi diciptakan, diberikan kepada seseorang untuk dikelola yang namanya Adam. Tuhan tidak bisa membuat sesuatu yang baru tanpa dia berurusan dengan yang namanya Adam. Jadi saudara perhatikan patternnya. Bumi belum ada, mau ada sesuatu yang baru tercipta, Tuhan mulai dengan siapa? Tuhan mulai dengan Adam. Waktu bangsa Israel diperbudak di Mesir, Tuhan membuat jalanan yang baru, Tuhan membuat tanah yang baru, tanah perjanjian yang sudah disiapkan. Nah, bagaimana mereka bisa pindah ke tanah yang baru? Tuhan memulai dengan siapa? Atau dengan apa? Ya, Tuhan tidak memulai dengan apa, tapi Tuhan mulai dengan siapa? Tuhan mulai dengan yang namanya Musa. Dia berperkara dengan Musa. Kemudian kalau kita tarik lagi, saudara, waktu keselamatan itu belum ada di dunia. Kita tahu yang bekerja atau yang membuat salvation itu ada adalah Yesus Kristus. Untuk pekerjaan keselamatan Tuhan, itu sesuatu yang baru. Dia mulai dengan siapa? Dia mulai dengan seorang pribadi, perempuan namanya Maria, betul? Maria mengandung Yesus, Yesus yang nanti mengerjakan pekerjaan keselamatan yang mulia itu. Waktu gereja belum ada. Waktu konsep gereja sama sekali belum ada. Bagaimana Tuhan memulai sebuah gereja? Dia mulai dengan seorang pribadi, namanya Petrus. Waktu umat non-Yahudi belum diselamatkan dan Tuhan mau buat keselamatan buat kaum non-Yahudi, Tuhan memulai dengan siapa? Tuhan memakai rasulnya yang baru, yang namanya Paulus. Nah, saudara bisa lihat bahwa Tuhan mau buat yang baru buat kehidupan saudara. Katakan amin. Tuhan mau buat sesuatu yang baru dalam kehidupan saya karena dia Tuhan yang murah hati. Tapi bagaimana Tuhan membuat sesuatu yang baru? Dia tidak bisa membuat sesuatu yang baru tanpa memulai dengan seorang pribadi. Jadi renewal atau sesuatu yang baru selalu dimulai sama Tuhan lewat transformasi kehidupan seseorang. Ya, tadi kita udah sebut semuanya, saudara. Karena itu, saudara, hari ini kita akan bicara tentang transformasi. Karena kalau kita tidak mau diubahkan, karena kalau kita tidak mau ditransform kehidupannya, maka kita akan sulit ketemu yang baru. Make sense tadi semua yang saya sebutkan hal yang baru dimulai daripada Tuhan berperkara dengan seorang pribadi. Katakan transformasi. Nah, di sini multimedia akan bantu untuk tampilkan proses urutan daripada sebuah transformasi. Kalau kita lihat daripada yang kiri, saudara, Tuhan berperkara dengan seseorang, dia harus mentransform rohnya terlebih dahulu. Karena di dalam roh terkandung janji dan warisan daripada sorga, saudara. The covenant, roh yang menjadi satu itu dengan Allah Bapa, maka kita harus lahir baru. Ini kita gak perlu apa-apa. Spiritual, kita lahir baru kembali, itu dilakukan oleh Tuhan sendiri. Kita cuma perlu bilang bahwa Yesus adalah juru selamat kita satu-satunya. Terjadi spiritual transformation, kita lahir baru. Nah, setelah roh lahir baru, roh ini tinggal di dalam jiwa atau badan kita yang notabene-nya sudah tercemar dengan dunia. Roh kita lahir baru di jiwa kita yang masih bobrok atau sudah bobrok karena nilai-nilai dunia. Karena itu, saudara, jiwa itu terdiri dari pikiran, kehendak, emosi. Mind, will, and emotion. Nah, roh yang baru harus diikuti dengan pikiran yang baru. Karena bagaimana cara kita berpikir, begitulah bagaimana cara kita bertindak, betul? Kita pikirin apa, maka kita akan bertindak seperti itu. Kalau saudara setelah ini sudah berpikir, saudara, oh saya kangen banget pengen makan bakso goreng, atau saya kangen banget pengen makan soto. Oh, saudara pikirin terus, maka saudara mungkin akan pergi atau pesen Grab atau Gojek untuk makan soto, saudara. Apa yang kita pikirkan itu yang kita lakukan, betul? Makanya kita nggak bisa berubah perilaku ya kalau kita nggak mengalami perubahan pikiran. Kita pikir apa, kita lakukan apa. Dan kalau yang kita lakukan terus-menerus kita ulang,
itu akan menjadi sebuah habit atau yang namanya kebiasaan. Nah, karakter kita adalah kumpulan daripada kebiasaan-kebiasaan kita. Dan masa depan kita itu adalah hasil daripada karakter kita. Katakan amin. Jadi saudara, kalau saudara lihat ke yang paling kanan, destiny, saudara pengen mempunyai masa depan yang baru, yang lebih baik, masa depan yang berkemenangan. Kalau selama ini kita tertekan, selama ini kita pressured, mungkin selama ini kita terbelenggu, saudara pengen sesuatu yang baru, you need freedom, saudara pengen hidup yang baru, saudara pengen lihat berkat yang baru. Kalau saudara-saudara seiman, saudara selalu diberkati Tuhan, kok dia kayak dapat mujizat terus. Kalau saudara pengen yang baru, maka saudara kita harus berubah kehidupannya terlebih dahulu untuk ketemu yang baru itu. Dan bagaimana kita mengubahnya adalah dengan kita mengubah cara kita berpikir. Saya tulis di sini, transformasi dimulai dari mengubah cara kita berpikir. Kenapa sih saudara kita harus berubah? Saya capek pastor, mesti berubah. Gak bisa ya begini-begini aja, cuman diberkati hari demi hari, hari demi hari. Gak bisa saudara, karena proses kehidupan adalah proses kedewasaan. Tuhan butuh mengubah kita. Makanya dia bilang dia ada janjinya sesuatu yang baru, tapi kita harus ikut berubah. Kita harus mengubah cara kita berpikir. Nah saudara, beberapa belas tahun yang lalu ada peperangan di Syria kalau saudara masih ingat. Nah, banyak sekali korban perang dari Syria pergi mengungsi ke berbagai negara di Eropa. Mungkin ada yang keluar Eropa juga. Tapi waktu itu paling banyak adalah pengungsi Syria pergi ke negara Jerman. Saudara, ada yang lewat darat, ada yang lewat laut. Saudara, ada yang berenang bahkan, saudara. Nah, waktu itu saya masih tinggal di Jerman. Jadi saya mengalami transisi bangsa Syria itu masuk ke dalam pemerintahan Jerman. Nah, saudara perhatikan, mereka begitu banyak yang kena korban, merasa tidak punya masa depan. Masa depan mereka merasanya mereka ya udah begini aja lah, tinggal tunggu mati, mungkin tidak akan berubah. Ternyata bangsa Jerman mau buka pintunya. Lalu akhirnya mereka masuk ke dalam bangsa Jerman. Nah saudara, apa yang diperlakukan sama Jerman kepada bangsa Syria? Mereka diberikan ransum, saudara. Mereka per keluarga diberikan apartemen untuk mereka tinggal. Mereka dibangunkan apartemen. Dan setiap keluarga atau setiap orang diberikan 400 euro, saudara. Untuk mereka uang hidup sehari-hari. Untuk memulai kehidupan yang baru. Mereka diinterview keahlian mereka itu apa. Supaya mereka dicarikan kerja atau dilatih untuk bisa bekerja. Pabrik-pabrik dibangun, industri dibikin untuk supaya mereka bekerja. Untuk mereka mempunyai masa depan yang baru. Tapi perhatikan saudara, sejak bangsa Syria masuk, ya waktu itu saya di Berlin saudara, saya melihat di depan mal-mal atau di tempat pusat perbelanjaan, mulai ada pengemis yang duduk-duduk. Dan itu dari bangsa Syria, saudara. Suatu hari saya sedang naik mobil dan berhenti di lampu merah. Saya kaget bukan main. Tiba-tiba ada 2 orang. Ini dia samperin mobil saya. Dia bawa botol seperti ini, saudara, isinya air. Lalu dia langsung semprotkan ke kaca mobil saya. Nah, ternyata yang disemprotkan air sabun dan dia ngelap-ngelap, saudara, kaca mobil saya dan minta uang. Saya nggak habis pikir bahwa, mereka sudah dikasih sesuatu yang baru sama negara Jerman. Dikasih uang, saudara. Dikasih tempat tinggal, dikasih keahlian. Tetapi kenapa masih ada pengemis? Kenapa masih ada orang-orang seperti mereka? Jawabannya satu. Karena mereka tidak mengubah cara mereka berpikir tentang diri mereka sendiri. Mereka masih berpikir mereka itu korban. Mereka masih berpikir, ya korban begini, pengangguran begini. Bagaimana cari duit? Ya begini. Perhatikan, sudah disediakan yang baru, tetapi tidak menyambut sesuatu yang baru. Kenapa? Karena mereka gagal mengubah cara mereka berpikir. Berapa banyak belenggu di dalam pikiran kita, saudara, yang menghalangi kita melakukan sesuatu hal yang baru yang sebenarnya mungkin adalah kehendak daripada Tuhan. Nah, mari kita baca Roma 12 ayat 2. Dari mana saya tahu teori ini? Ini dari firman Tuhan sendiri. Roma 12 ayat 2 berkata demikian.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu, berubah oleh pemikiranmu. Sehingga kamu dapat apa? Membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan yang murah hati. Bangsa Syria ditolong waktu itu. Ada rencana Tuhan. Ada campur tangan Tuhan, saya percaya. Karena hati Tuhan itu terbuka lebar. Sudah disediakan yang baru. Bangsa Jerman, bangsa yang cukup mudah untuk menutup diri, tapi dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Syria tidak bisa menemukan kehendak Tuhan yang baik itu. Karena mereka tidak berubah oleh pembaharuan budi mereka. Saya victim. Saya tidak bisalah mau sukses seperti orang barat. Mungkin mereka berpikir warna kulit saya beda lah. Saya korban perang. Saya nggak bisa. Saya nggak dapat pendidikan yang cukup. Karena mereka tidak mau berubah cara mereka berpikir, maka mereka tidak bisa menemukan masa depan yang baik yang sudah Tuhan sediakan di negara Jerman. Tapi ada juga orang-orang yang berhasil mengubah pola pikirnya, saudara. Dan mereka sekarang sudah jadi warga negara Jerman. Mereka berkontribusi. Ada yang sampai olimpiade, saudara, mewakili Jerman. Ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Firman-Nya berkata gini, Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan, ya, seperti seseorang yang membuat perhitungan itu artinya thinks atau mikir. Dalam dirinya sendiri demikianlah ia. For as he thinks in his heart. Heart, kalau saudara ketemu heart di dalam Alkitab, heart is your mind. Ya, gampangnya begitu. For as he thinks in his heart or in his mind, so is he. Firman Tuhan yang bilang sendiri. Kalau saudara pikir saudara nggak bisa, maka saudara nggak akan bisa. Saudara pikir saudara adalah perantau yang mungkin nggak mendapatkan porsi di kota metropolitan seperti Jakarta, maka saudara nggak akan kemana-mana. Kalau saudara minder, ya saudara nggak akan kemana-mana. Tapi kalau pikiran kita mulai berubah, saya ditebus Tuhan, harga saya mahal. Ternyata saya diberikan makna hidup yang baru. Bisa jadi saudara menuju kepada sesuatu yang baru juga, saudara. Karena apa yang kita pikirkan, begitulah kita. Bukan saya ngomong, tapi firman Tuhan yang bicara, saudara. Karena itu, poinnya nomor 1, saudara. Coba pikir baik-baik dan ingat, bawa pulang. Saudara catat, transformasi dimulai dari mengubah cara kita berpikir. Nah, bagaimana cara kita mengubah cara kita berpikir, saudara? Saya senang saudara bertanya. Mari kita baca 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat. Perhatikan, saudara. Tidak berpikir panjang, berlaga tahu, terjebak di dalam pemikiran sendiri. Bahasa gaulnya sotoy, saudara. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Cara untuk kita mengubah cara kita berpikir. Nomor 1 adalah dengan kita berpikir panjang. Poin kedua ini enggak wow, apa ya yang akan dikasih tahu. Poinnya sederhana, tapi jarang kita lakukan, saudara. Berpikir panjang. Kalau saudara nggak pikir panjang, saudara nggak akan sadar. Betul? Pikir panjang itu begini. Ini kalau saya teruskan, jadi apa saya? Kalau perbuatan ini saya teruskan, kira-kira saya kemana satu hari nanti? Kalau kebiasaan ini saya teruskan, kemana saya? Gak cuma dipakai buat diri sendiri. Kalau saya biarkan anak saya begini terus, jadi apa dia nanti? Kalau saya gak mengatur keuangan saya, sedari saya muda. Hikmat ada di mana-mana.
Kata firman Tuhan di Amsal. Semua juga bilang, sisihkan berapa persen untuk masa depan, untuk pensiunan. Kalau saya nggak lakukan ini, kalau saya nggak mulai nabung, umur 60, umur pensiun saya ada di mana? Pikir panjang. Pikir panjang itu sangat luar biasa, saudara. Suatu hari, saya sedang liburan di kota Roma, di Eropa. Itu sudah lama sekali, saudara. Saudara yang pernah liburan ke Eropa pasti saudara diberitahu bahwa kalau liburan hati-hati, banyak pencopet, betul? Dan gak bisa dipungkiri, Roma, Barcelona, Paris itu pencopetnya banyak sekali, saudara. Dan karena tahu itu, ransel saya taruh di depan badan saya, bukan di belakang. Semua udah aman, saudara. Dan waktu itu saya ingat banget saya naik bus, saudara. Tidak ada yang mencurigakan di samping kiri kanan saya. Lalu tiba-tiba berhenti di satu stasiun dan pengemudi bus ini, supir bus ini, dia remnya agak mendadak di satu stasiun waktu stop. Waktu rem mendadak saya kaget kan. Saudara, saya kaget, saya otomatis refleks saya pegang tas saya yang di depan. Waktu saya pegang tas saya, saudara, saya kaget sekali. Tangan saya ketemu tangan, saudara. Dan tangannya ada di dalam tas saya. Tangan orang itu ada di dalam saya. Jadi ini tas saya, saudara. Tangan orang ini sudah di dalam tas. Dan saya kaget, saya pegang tangan dia. Dari luar saya pegang. Saya kaget sekali dan ternyata itu pencopet. Dan dia langsung keluarin tangannya dari tasnya dan dia kabur. Puji Tuhan gak ada yang diambil, saudara. Saya gak habis pikir. Gimana caranya dia masukin tangannya ke dalam tas saya, saudara. Sampai rumah saya renungkan. Akhirnya saya ketemu satu jawaban, saudara. Namanya juga pencopet. Kerjaannya mencopet. Yang dipikirkan mencopet. Siapa bilang dia gak bisa pikir panjang? Dia pikirin terus, saudara, bagaimana tangannya masuk ke dalam tas. Kalau tasnya di samping gimana strateginya. Kalau tasnya di depan gimana strateginya, tasnya di belakang. Dia pikirin terus. Perhatikan. Tangannya masuk gak ke tas saya? Masuk, saudara. That's the power of berpikir panjang ke depan. Kalau kita lakukan terus, kita jadi apa? Coba perhatikan. Ya, kita harus mengubah bagaimana kita berpikir, saudara. Tanpa pikir panjang, kita nggak akan ketemu yang namanya sadar. Metanoia. Metanoia itu perubahan. Metanoia itu adalah mengubah cara berpikir. Dan metanoia adalah buah daripada berpikir panjang. Gak selalu berhubungan dengan dosa. Tapi berhubungan dengan bagaimana cara kita hidup. Dulu di Jerman saya gak suka kasih tips, saudara. Waktu masih pelajar. Waktu masih student, saya gak suka kasih tip. Karena kalau di Jerman kasih tip lumayan mahal. Makanannya mungkin 5 euro. Atau 6 dolar dulu. Tapi kasih tip mungkin 1 dolar. Udah lumayan, saudara. Tapi waktu itu saya berpikir, Tuhan bilang dia sediakan sesuatu yang baru. Kehidupan yang lebih baik. Tuhan janjikan dia berkati saya. Tapi saya berpikir, kalau saya terus-terusan pelit, saya terus-terusan kopet, mana bisa saya ketemu janji Tuhan yang baru dalam kehidupan saya, saudara. Ya, jadi kita harus belajar untuk berpikir panjang. Di 2 Korintus 10 ayat 3-5. Ini sangat penting, saudara. Memang kami masih hidup di dunia. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup untuk meruntuhkan apa, saudara? Benteng-benteng. Ternyata ada benteng-benteng, saudara. Yang menghalangi kehidupan kita. Perhatikan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu. Ternyata kubu atau benteng itu adalah siasat orang, saudara. Pemikiran manusia, strategi, taktik dunia.
yang dibangun apa? Oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Ternyata ada pemikiran-pemikiran dunia yang ditawarkan saudara kepada kita yang menentang pengenalan kita akan Tuhan. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi benteng-benteng ini adalah benteng-benteng pikiran, saudara. Kubu-kubu penuh dengan siasat. Ini adalah pikiran-pikiran yang membentengi kehidupan kita nggak bisa keluar. Ketemu yang baru, ketemu yang baik daripada Tuhan. Bahasa Inggris di Roma 12 ayat 2a bilang begini. This is very powerful, don't miss it. Do not conform to the pattern of this world. Jangan conform kepada pola yang disediakan dunia, kepada pemikiran yang disediakan dunia, but be transformed by the renewing of your mind. Perhatikan, saya kasih ilustrasi yang simpel saudara tentang pikiran kita. Firman-Nya berkata jangan conform. Conform itu bahasa Latinnya cum, atau masuk ke dalam bentuk. Form adalah bentuk, cum adalah masuk. Jadi firman Tuhan bilang jangan masuk ke dalam bentuk yang sudah disediakan. Nah, kalau saudara lihat ada botol di sini. Kalau saudara lihat air ini bentuknya apa saudara? Bentuknya botol, betul? Botol yang kecil. Nah, air ilustrasikan atau ambillah pengertian bahwa air itu adalah kehidupan kita. Bisa jadi masa depan kita. Nah, botol atau bentuknya ini adalah cara kita berpikir. Makanya firman Tuhan bilang jangan masuk ke dalam cara pikir yang salah. Karena begitulah kehidupan, bentuknya begitu. Hasilnya begitu, gak bisa berubah. But transform, keluar, trans. Trans itu melebihi form bentuk. Melebihi bentuk yang disediakan. Kita harus kudu punya pemikiran yang baru. Cara pikir yang baru, saudara. Supaya kehidupan juga bisa transformasi keluar menjadi bentuk yang baru. Kalau air ini saya siram saudara, saya tuang ke ember, maka dia bentuknya akan ember. Kalau kita gak suka bentuk kehidupan kita, kalau kita gak suka kehidupan kita sekarang, maka itu adalah hasil daripada cara kita berpikir. Karena ingat tadi cara kita berpikir menghasilkan tindakan kita. Tindakan jadi kebiasaan, kebiasaan karakter kita jadi masa depan. Jadi hasil kehidupan itu sendiri. Maka kita harus keluar dari cara pikir yang lama. Nah, firman-Nya bilang ada benteng-benteng. Kalau kita tadi sebut ini botol biasa saudara. Tapi firman Tuhan berkata, ini gak cuma sekedar botol atau bentuk pikiran. Ini banyak sekali pemikiran yang salah. Yang menentang pengenalan akan aku. Yang menentang kamu gak bisa dapat yang terbaik, kata Tuhan. Ini seperti benteng, saudara, kata firman Tuhan. Karena itu poin saya yang terakhir. Kita harus terobosi cara pikir yang salah dengan firman. Karena firman akan memberikan kita cara pikir yang baru. Katakan cara pikir baru. Kita perlu firman. Firman adalah informasi yang baru. Tanpa ada informasi yang baru, tidak bisa ada perubahan. Perubahan dimulai dari informasi yang baru. Saudara, beberapa saat yang lalu ada seseorang yang saya tahu, saya nggak kenal dengan baik. Tapi dengar ceritanya bahwa dia masih muda. Dia lagi kepepet soal kerjaan sama soal uang. Duitnya tinggal sedikit banget, saudara, di account. Gak sampai 5 juta. Tinggal segitu. Dia desperate. Dia perlu pertolongan. Lalu tiba-tiba ada yang message dia di Instagram. Dari seseorang yang dia tidak kenal. Tapi waktu dilihat orang itu ada mutual friend-nya. Jadi dia pikir mungkin, ini teman dari teman. Nah, message itu bilang ke dia bahwa, hey, halo apa kabar? Semoga baik-baik saja, ya biasalah basa-basi. Lalu ditawarkan ada kesempatan bisnis baru nih. Jadi intinya saudara, dia diminta uangnya untuk diinvestasikan. Dia bilang duit saya cuma ada segini, gak apa-apa segini juga cukup. Nanti saya akan kirim satu barang ke kamu.
Nanti barang ini bagus banget, kamu bisa jual dan kamu dapat profit. Dan jangan lupa untuk cari kaki-kaki kamu juga. Jadi kamu minta investasinya, transfer ke kamu, nanti kamu kirimkan lagi barangnya ke mereka. Tahu ya saudara, bisnis MLM yang notabene kurang baik. Ya. Nah, apa yang terjadi saudara? Dia sudah desperate. Dia butuh pengharapan. Dia butuh sesuatu yang baru. Tetapi sayangnya datang informasi yang salah, tetapi baru buat kehidupannya. Terjadi perubahan dalam kehidupan dia. Tapi dia akhirnya ditipu saudara. Perubahannya tidak mendatangkan kemuliaan buat Tuhan. Karena itu, firman Tuhan bukan cuma untuk para pendeta saudara. Firman Tuhan adalah informasi yang baru. You butuh informasi yang baru supaya ada cara pikir yang baru. Kalau cara pikir yang baru yang dari firman Tuhan kamu lakukan, maka kamu akan keluar daripada kehidupan yang kamu gak suka. Maka kamu bisa ketemu janji yang baru. Maka kamu bisa ketemu terobosan yang baru, saudara. Karena firman Tuhan bukan cuma informasi yang baru. Firman Tuhan bukan cuma memerdekakan kita. Tapi firman Tuhan juga merupakan alat untuk kita tahu yang mana yang palsu dan mana yang benar. Kalau kita tahu yang benar, kalau kita tahu yang asli, maka yang palsu akan segera kita tahu, betul? Kalau handphone ini adalah handphone palsu, bagaimana cara kita mengenalinya? Paling gampang adalah dengan mengenali yang asli. Kalau saudara tahu benar yang asli seperti apa, maka mau ada 100 handphone palsu pun, kita gampang untuk mengenalinya. Saudara baca firman gak harus selalu mengerti, tapi kita harus download kebenaran firman itu di dalam kehidupan kita. Karena tanpa firman gak ada informasi yang baru. Dan gak bisa kita berubah. Amin, saudara. Benteng-benteng. Supaya kita lebih nangkap tajam. Ini adalah gambar benteng-bentengnya. Di dunia luas, saudara. Jangan-jangan selama ini kita cuma hidup di dalam benteng dan kita gak suka sama kehidupan kita. Jangan kasih cara pikir yang salah kepada anak-anak kita. Sering kita bilang ke mereka, "Dek, kamu hari ini sekolah minggu ya? Ada kolekte kan, ada persembahan. Jangan lupa ya, itu ada duit kecil di meja. Ntar buat persembahan." Niatnya bagus, saudara. Tapi berapa banyak dari kita juga mengalami itu dari orang tua kita. Saya juga mengalami itu dari orang tua saya. Kalau persembahan pakai duit kecil. Nggak sangka itu jadi benteng. Padahal firman Tuhan bilang apa? Memberikan kepada Tuhan harus yang terbaik, bukan duit kecil. Hal sesimpel ini bisa jadi benteng di dalam pikiran kita. Sehingga kita merasa bahwa kita harus selalu pakai duit sisa. Selalu kita harus merasa pakai persembahan yang sedikit untuk memberkati rumah Tuhan. Ini cuma contoh, saudara, tentang uang. Tapi bisa juga tenaga, bisa juga pemikiran. Firman-Nya bilang kasih yang terbaik buat rumahnya. Kasih yang terbaik buat Tuhan, saudara. Ada sepasang orang yang sekarang sudah menikah, saudara. Waktu dulu mereka sudah pacaran begitu lama. Puluhan tahun mereka pacaran. Sampai suatu hari gembala di gerejanya itu samperin mereka dan penasaran dan bingung. Kenapa gak nikah-nikah? Yang laki-laki sudah punya pekerjaan tetap, yang perempuan sudah punya pekerjaan tetap. Dua-duanya melayani, dua-duanya cinta Tuhan. Sudah nabung untuk masa depan. Kenapa tidak menikah, kata pastornya. Lalu apa yang terjadi, saudara? Yang perempuan ngomong begini, "Kami mau menikah kok. Sudah buat plannya. Semua sudah ready. Tapi saya belum bisa," kata dia. Kata pastornya, "Kenapa belum bisa?" Lalu ceritanya si perempuan ngomong begini ke pastornya. Ini cerita sungguhan, saudara. Dia bilang, "Mama saya bilang, kalau saya mau menikah, saya harus tunggu kakak-kakak saya menikah. Baru saya boleh menikah. Karena itu adalah rules atau culture yang kami hidupi," dia bilang seperti itu. Lalu pastor bilang, "Oh, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya hormati
keputusan mama kamu. Sini, biar saya ngomong sama mama kamu aja. Siapa tahu mama kamu bisa mengerti. Lalu si perempuan bilang, gak bisa. Kenapa gak bisa? Sini saya ngomong sama mama kamu. Mama saya udah meninggal, dia bilang. Jadi ternyata mamanya sebelum meninggal, dia kasih pesan bahwa, tungguin kakak-kakak kamu menikah. Tapi ironisnya, saudara, kakak-kakaknya masih jomblo. Dan ada 3 lagi. Mau sampai kapan tungguin baru bisa menikah? Terjebak di dalam suatu pemikiran yang jadi benteng. Padahal firman-Nya berkata, ubahlah cara kamu berpikir. Ubahlah cara kita, budi kita berpikir, saudara. Supaya kita bisa menemukan kehendak yang Tuhan yang sempurna buat kehidupan kita. Benar? Akhirnya diberikan konseling dan akhirnya saudara mereka menikah. Mereka menikah luar biasa sekali, saudara. Pestanya bagus. Tuhan memberkati, mereka jadi pasangan teladan. Jadi berkat di mana-mana, saudara. Perhatikan, kalau dia nggak ubah cara dia berpikir, dia nggak ketemu keluarga yang baru, dia nggak ketemu berkat pernikahan yang baru, dia nggak ketemu kehidupan yang baru. Padahal kehidupan yang baru, yaitu keluarga yang baru ini, adalah kehendak daripada Tuhan, saudara. Gereja kita, saudara, dari Paniko, menghimbau kita untuk mengingat selalu visi tahun ini. Bangkit dan jadi teranglah. Ya, saudara tahu ya? Nih, bangkit dan jadi teranglah. Dia gak bilang, oh tunggu kamu sukses, tunggu kamu kaya, tunggu ini, tunggu itu, baru kamu bangkit dan jadi terang, jadi berkat buat orang. Enggak. Bangkit dan jadi terang. Ini untuk kita berubah cara pikirnya, saudara. Jangan nunggu sesuatu beres. Aduh, saya lagi gak bisa. Aduh, lagi sibuk banget, lagi kritis banget nih di kantor, finance, semua segala macam. Jangan suruh saya komit dulu apa-apa. Suatu hari ada pasangan suami istri. This is also a true story. Saya ambil dari pembicara yang saya hormati. Dia ada cerita kapan hari di kebaktian. Saya terinspirasi dan saya rindu bagikan kepada saudara. Suami istri di Singapura sudah tua. Sang suami kena vonis cancer dan tinggal berapa bulan lagi hidup. Kemoterapi, mengalami kesakitan dan luar biasa. Nah, tapi si sang suami ini dia mengambil keputusan atau pilihan untuk mencoba belajar sukacita setiap hari. Sampai dia menemukan hari terakhirnya. Ya. Nah, suatu hari Minggu, si suami pagi-pagi dia sudah bangun, lalu istrinya lihat dia, dan tiba-tiba si suami ini dia udah pakai baju rapi, jas, dasi, kemeja. Si istri kaget. Firasatnya jangan-jangan ini dia ngerasa hari terakhir nih mau masuk ke dalam kotak peti mati. Makanya pakai baju rapi untuk hari terakhir. Dia kaget, istri dia tanya, "Papi, kenapa kamu pakai baju rapi seperti ini?" Lalu si suami bilang, "Gue mau kesaksian hari ini di gereja, gue udah ngomong sama pastor." Lalu si istri bingung. Dan dia bilang begini ke si suaminya, "Kamu mau kesaksian apa? Kamu kan belum sembuh," dia bilang. "Tunggu sembuh dong baru kesaksian. Mana ada sih orang masih sakit tiap hari. Mau kesaksian apa?" Ini perkataan suaminya yang selalu terngiang-ngiang di dalam pikiran saya sampai sekarang, saudara. Suaminya ngomong begini, "Emang kalau sakit gak bisa jadi bersaksi? Emang kalau masih sakit, emang kalau udah pasti mati, gua gak boleh bersaksi kebaikan Tuhan?" Akhirnya mereka pergi berdua. Dikasih waktu cuma 5 menit, saudara. Dia ceritakan penyakitnya. Dan waktu dia ceritakan, saudara, kelihatan mukanya ceria. Dia bersuka cita dan dia diberitahukan,
Walaupun saya sakit, walaupun saya struggle, walaupun saya berjuang setiap hari, walaupun saya pasti mati, mungkin besok mati. Tapi hari ini belum terlambat, saya mau berkata bahwa Tuhan itu baik. Saya bilang. Nah saudara, gak butuh pembicara hebat, gak butuh orang hebat, gak butuh waktu lama, gak butuh minyak urapan. Cuman butuh satu orang yang mau berubah pikirannya. Saudara, apa yang terjadi? Satu gereja dilawat oleh Tuhan, saudara. Merasakan jamahan Tuhan pada hari itu. Gereja tersebut menemukan urapan yang baru. Berkat yang baru. Jamahan yang fresh pada hari itu. Kenapa? Karena ada satu orang yang mengalami perubahan pikiran. Bahwa untuk jadi berkat, untuk jadi terang, gak perlu tunggu. Sekarang adalah saatnya. Amin. Tuhan, hamba-Mu berdoa biar kami semua mengerti pentingnya mengubah cara kami berpikir. Biar kami sadar bahwa Tuhan sebenarnya sudah sediakan yang baik, yang baru buat kehidupan kami. Tapi kami belum sampai ke sana, ke tanah perjanjian kami. Karena mungkin ada benteng-benteng yang kami gak sadar. Karena itu berikan kami kebijaksanaan, hikmat Tuhan. Supaya kami bisa mengidentifikasi mana cara pikir yang salah, mana benteng-benteng yang salah. Dan biar kami juga semangat dalam membaca firman. Dan biar firman itu menerobosi benteng-benteng yang pikiran yang salah. Sehingga kami ketemu yang baru, yang berkenan. Yang daripada-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya ini memberkati kami semua. In the name of Jesus Christ. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pastor Andi Junaidi BSC yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pastor dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 7 April 2024 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Evangelis Charlotte Priyatna MPD. Ibadah tayang ulang atau rerun yang akan dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandari Service dan 2 PM Professional and Couple Service di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 20633382222 atas nama GBI PRJ. Ibadah Minggu tanggal 7 April 2024 diadakan di GBI PRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Hendra Salak Parang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. GBI Interkon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP RAD Chandra. GBI Alam Sutramo pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. GBI PRJ Pluit pukul 9, 11, dan 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Rora Mentanujaya MSC. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Charles Jeremia. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. GB San Moritz pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Adi Putra Hasani STH. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Hendra Salak Parang. Ibadah Raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu.
maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan juga ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 371 7878 atas nama GBI PRJ, atau ke rekening persembahan buah sulung sesuai dengan cabang Bapak Ibu beribadah. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tikap-tikap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. LGBTQ. Apakah ini berhubungan dengan genetik? Atau karena pergaulan? Atau karena permasalahan masa lalu? Temukan jawaban-jawabannya di seminar LGBTQ. Emang boleh? GBI PRJ Group CK7 bersama narasumber Ibu Uga Hari Rifung, seorang konselor profesional bagi mereka yang bergumul dengan ketertarikan sesama jenis, akan mengadakan seminar yang membahas pertanyaan-pertanyaan ini pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul 10 sampai dengan pukul 14 WIB di Mall MGK Kemayoran. Seminar ini menyediakan fasilitas Q&A secara anonim. Dengan demikian, peserta dengan nyaman dapat bertanya seputar topik ini untuk dijawab oleh narasumber. Pendaftaran dapat dilakukan dengan scan QR Code tertera. Biaya pendaftaran termasuk makan siang yang akan disediakan oleh panitia. Anak di atas umur 12 tahun diperbolehkan untuk ikut dengan didampingi orang tua atau kakak pembina. Sampai jumpa. DFLI atau Dads for Life Indonesia adalah sebuah komunitas para ayah di CK7 yang dibentuk untuk menginspirasi dan melibatkan mereka agar sadar akan pentingnya peran mereka sebagai ayah, berkomitmen untuk menjadi ayah yang baik dan role model bagi anak mereka, menyediakan lebih banyak waktu untuk keluarga. Pada kesempatan ini, DFLI akan mengadakan DLA atau Dads Love Action 2024, yaitu tindakan kasih sederhana dari seorang ayah baik terhadap anak maupun istri. Tahun ini, DLA akan hadir dengan format yang baru, yakni berupa kompetisi atau race yang akan dilakukan para ayah di setiap minggu, dimulai dari tanggal 7 April hingga 15 Desember 2024. Caranya sangat mudah. Follow akun Instagram dadsforlifeid.gbick7 dan nantikan clue serta instruksinya di Instagram tersebut. Lakukan satu DLA, foto dan posting serta tag ke Instagram @dadsforlifeid.gbick7 dan menangkan 6 hadiah voucher dinner dan 2 voucher hotel. Kepada seluruh ayah, mari kita ikuti dan menangkan pertandingan DLA 2024 dengan mencintai keluarga kita. Setelah sekian lama, akhirnya tahun ini CK7 kembali akan mengadakan acara Kids Camp. Acara tersebut akan diadakan pada tanggal 17 sampai dengan 19 Juni 2024 di Green Forest, Bogor. Acara ini diperuntukkan bagi anak-anak yang saat ini duduk di kelas 3 sampai dengan 6 SD. Tentunya anak-anak yang harus sudah bisa mandiri ya. Acaranya pasti seru banget. Di sana anak-anak akan dibekali dengan firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan bersama, dan gak hanya itu loh. Akan ada games dan acara yang seru banget. Pastinya ini akan menjadi momen yang tidak pernah mereka lupakan. Segera daftarkan anak-anak Bapak Ibu sekalian melalui PIC Counter CK7 Kids Camp yang ada di ibadah anak masing-masing cabang. Pendaftaran mulai dibuka tanggal 24 Maret 2024 dan untuk harga early bird hanya dikhususkan bagi anak-anak yang memiliki kartu absen di kelas ibadah di masing-masing cabang. Yuk segera daftarkan anak Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kehabisan kuota ya, karena tempat sangat terbatas. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya.
menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang hadir dan percaya katakan, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all. Shalom saudara, memasuki bulan ini kita memperingati hari Jumat Agung dan hari kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah. Salah satu perdebatan yang terjadi beribu-ribu tahun sejak gereja berdiri adalah apakah kematian dan kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi atau hanya isapan jempol belaka. Di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai fakta kebangkitan Kristus. Pertama, kita perlu bertanya dahulu, apakah Yesus benar-benar mati secara historis di atas kayu salib? Karena ada juga teori yang beredar di luar sana bahwa Yesus tidak benar-benar mati. Faktanya adalah Yesus secara historis terbukti benar mati di atas kayu salib menurut hukuman Romawi saat itu. Kita memiliki bukti-bukti kuat dari kitab Perjanjian Baru dan kitab sejarah di luar Alkitab yang mencatat ada seseorang bernama Yesus yang betul-betul mati di atas kayu salib. Kedua, bahkan seorang pakar sejarah Perjanjian Baru yang juga seorang ateis dan kritikus utama terhadap kebangkitan Yesus, yaitu Dr. Gerd Ludemann, berkata, secara historis tidak dapat disangkal bahwa Yesus betul-betul mati. Nah, yang seringkali menjadi pertanyaan orang adalah, apakah betul Yesus itu bangkit dari kematian? Bagaimana saya bisa menjelaskan hal ini kepada orang yang ragu? Hari ini, kita akan melihat setidaknya 4 fakta sejarah yang membuktikan kebangkitan Kristus. Pertama, fakta bahwa kubur Yesus itu kosong. Ini adalah salah satu bukti terpenting mengenai kebangkitan Yesus. Karena bahkan orang-orang yang tidak setuju dengan pengajaran Yesus, yaitu para imam kepala dan orang Farisi, mengakui bahwa kubur itu kosong. Ketika para murid mulai berbicara mengenai Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, mereka sampai harus membuat berita bohong bahwa murid-muridnya datang dan mencuri mayat Yesus. Poinnya adalah, imam-imam kepala saat itu juga sadar bahwa kubur Yesus kosong, tetapi mereka tidak mau mengakui kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka membuat berita bohong yang tersebar sampai hari ini. Imam kepala dan orang Farisi tidak bisa menjelaskan bagaimana kubur itu kosong. Kedua, fakta bahwa prajurit Romawi turut menyaksikan kebangkitan Yesus. Kubur Yesus dijaga oleh para prajurit Romawi yang diminta sendiri oleh para imam kepala dan orang Farisi kepada Pilatus. Bagaimana mungkin penjaga-penjaga yang memeterai kubur itu dan menjaganya tidak sadar kalau ada murid yang berusaha mencuri dan membuka batu kuburan itu? Alkitab malah mencatat ketika Yesus bangkit, penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kalau prajurit Romawi lalai melaksanakan tugas, seharusnya mereka dihukum mati, bukan? Tetapi faktanya adalah mereka diberikan sejumlah besar uang untuk tutup mulut perihal mujizat kebangkitan Yesus. Ketiga, fakta pertobatan Yakobus saudara Yesus dan juga Saulus. Yakobus yang adalah saudara kandung dari Yesus juga awalnya tidak percaya bahwa Yesus betul-betul anak Allah. Malahan jika kita baca dari Markus 3 ayat 21 dan Yohanes 7 ayat 1-10, jelas tertulis bahwa saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Tetapi apa yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul? Kita menemukan Yakobus saudara Yesus menjadi kepala gereja di Yerusalem. Sekarang, menurut saudara, apa yang bisa mengubah hati Yakobus dari yang tidak percaya kepada pelayanan Yesus berubah menjadi kepala gereja dan bahkan mati martir setelah kematian saudaranya sendiri? Jelas kebangkitan Kristus yang mengubah hati Yakobus. Perubahan hati dari Yakobus yang bahkan mati menjadi martir sekitar tahun 60 membuktikan berita tentang kebangkitan Yesus adalah nyata. Bagaimana dengan Saulus? Seorang Farisi yang sangat dihormati dan telah memimpin kegerakan awal di dalam mencari dan membunuh orang-orang Kristen pada zaman itu. Dia bertobat dan tidak main-main. Kehidupannya berubah 180 derajat dari pembunuh menjadi pengabar Injil. Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang telah bangkit itu dan menjadi salah satu rasul yang menulis banyak kitab di Perjanjian Baru dan rasul yang setia mengabarkan Injil sampai akhir hayatnya. Yang keempat, fakta dari banyaknya saksi mata yang menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau hanya 1 atau 2 orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus dan hanya 1 atau 2 naskah kuno yang menulis mengenai kebangkitan Yesus, mungkin patut dipertanyakan. Tetapi Yesus tidak menampakkan dirinya hanya kepada 1 atau 2 orang, tetapi kepada banyak orang. Kutipan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 5-7 yang adalah kredo
atau pernyataan iman gereja mula-mula dan dibacakan dari minggu ke minggu, jelas menyatakan bahwa Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus, kepada murid-muridnya, kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kepada Yakobus, dan kepada semua rasul. Dalam tulisan-tulisan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita menemukan cerita yang mendukung kredo gereja mula-mula tersebut. Luar biasa bukan? Akhirnya saudara, kita sebagai orang percaya perlu menyadari bahwa bukti-bukti tentang kebangkitannya menguatkan bahwa Yesus itu bangkit. Seperti gembala kita Paniko berkata, jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan kita. Membantu untuk menguatkan iman kita, tetapi tidak menjadi dasar iman kita. Berbahagialah setiap kita yang percaya namun tidak melihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati.